Allah berikan 4 keutamaan pada orang yang tahajud yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi kalau Anda sholat fardu yang 5 waktu, khusyuk sholatnya, sampai menangis, sampai khusyuk luar biasa, tapi Anda tidak tahajud, Anda tetap tidak akan mendapatkan 4 kemuliaan ini. 1. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Teruskan ayatnya. Jadi Quran surat 17 ayat 79 sampai dengan 80. Teruskan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ayo, di antara sebagian malam, jangan semuanya. Kamu tidur dulu, istirahat dulu. Dan rencanakan yang serius, hadirkan motivasi untuk menunaikan sholat di malam hari. Tahajud. Itu memang cuma nafilah kata Quran, tambahan. Hukumnya sunnah. Tapi lihat, 1. Walaupun cuma nafilah hukumnya sunnah, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten menunaikan ibadah ini, maka Allah akan berkenan mengangkat derajat atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Singkatnya, orang yang rajin tahajud akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan menempatkannya di karir terbaik dalam aktivitas kehidupannya. Karir terbaik. Bukan berarti nggak sampai level tertingginya, bukan. Tapi Allah memberikan karir terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan maqam mahmudah. 2. Itu baru 1. Oh, sebentar. Sebelum kedua, saya lihat juga teman-teman yang mahasiswa. Saya pernah praktekkan ayat ini saat sedang belajar. Itu Masya Allah itu ya. Ada perbedaan. Saran saya, kalau Anda masih belajar, juga kita beraktivitas, tolong jangan tinggalkan tahajud. Akan ada bedanya. Semua orang-orang pintar, orang-orang hebat, termasuk tokoh-tokoh kita. Ya, mohon maaf, pendahulu-pendahulu kita, orang-orang hebat luar biasa, pendiri negeri ini, itu demi Allah saya katakan, mereka hampir tidak pernah meninggalkan tahajud. Anda kenal Jenderal Sudirman? Kenal di mana? Luar biasa. Itu Masya Allah. Ya, beliau ketahanan hidupnya luar biasa, bergelir ya, sebagian dari tubuhnya, bagian organ pentingnya sudah hilang. Tapi tahukah Anda, kalau beliau senantiasa berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun malam menunaikan ibadah, berdoa dengan baik dan sebagainya. Bagaimana anugerah Allah kepada beliau? Kiai Haji Agus Salim menguasai berapa bahasa, diplomat paling ulung, beliau menjaga syariat, bagaimana bangun malamnya? Silahkan cek. Para pendahulu kita luar biasa. Saya tidak mengambil contoh di luar supaya menghidupkan kebiasaan di bangsa kita. Sekarang kita butuh orang baik. Yang pintar sudah banyak. Berapa banyak ahli hukum yang dihukum? Banyak. Berapa banyak ahli ekonomi yang belum bisa mengangkat ya kehebatan ekonomi kita? Yang kita butuhkan sekarang orang pintar yang mulia, yang baik. Maka kita ambil contoh orang dulu untuk kita hidupkan di masa kini. Anda kalau tidak percaya silahkan cek menteri-menteri di awal masa-masa Indonesia. Bagaimana mereka tawadhu'nya, bagaimana mereka hidup dengan bersahajanya. Siapa Bung Hatta? Anda cari lagi. Bagaimana beliau begitu jujurnya sampai ditanamkan pada putrinya. Ketika menerima kertas akan nulis surat, kata bapaknya, ini kertasnya kertas siapa? Kertas dari KBRI saya pinjam. Jangan gunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Anda bisa bayangkan, putrinya mau menulis surat kepada bapaknya, menggunakan kertas untuk kertas negara. Di KBRI dia mau pinjam. Kata bapaknya, jangan gunakan kertas negara untuk kepentingan pribadi. Anda bisa bayangkan. Anda kenal M. Nasir, Perdana Menteri pada saat itu. Bagaimana hidupnya diabdikan untuk bangsa. Levelnya luar biasa. Qurannya, hadisnya, prakteknya sampai dihormati di Timur Tengah. Hanya cukup kalimatnya bisa menggerakkan Timur Tengah pada saat itu. M. Nasir. Tahukah Anda setelah selesai jabatannya cuma sepeda yang ditenteng di tangannya? Dan tidak memiliki rumah pada saat itu. Itulah yang kita butuhkan saat ini. Makanya bangsa kita terangkat mulia. Dan saya punya keinginan kita berubah jadi baik. Ketika kita baik, semua akan terangkat dalam kebaikan. Itu poinnya. 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqin. Dan katakan Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhalas sidqin. Ya Allah, mohon bimbing aku mengawali pekerjaan dengan baik. 1. Mendapatkan karir terbaik. Saya terjemahkan pakai terjemah balaghah yang bukan terjemah biasa. Ya, kalau terjemah biasa mungkin bisa beda kelihatannya. Saya terjemahkan pakai terjemah ilmunya, pakai balaghahnya. Kedua, mendapat bimbingan Allah. Bimbingan Allah. Bapak kerja dibimbing pimpinan, mudah pekerjaan. Siapa yang tidak mudah dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan lihat bedanya ya. Jadi kalau Allah bimbing seorang hamba, bimbingan itu disebut dengan hudan namanya, hudan. Ada yang sifatnya meningkatkan keimanan, jadi iman semakin kuat, punya kecenderungan untuk mendekat pada Allah. Contohnya Quran surah ke-18 ayat ke-13 untuk para pemuda. Ada pemuda yang dibimbing Allah meningkat keimanannya, disebut dengan Ashabul Kahf. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Ya, ada pemuda yang keimanannya bertambah karena mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada kedua, hudan di situ adalah bimbingan untuk meningkatkan ibadah. Ya, ada perubahan dalam hidup, seakan-akan sekarang ingin rajin ibadah. Dulu cuma salat fardu sendirian, sekarang pengen berjamaah, pengennya di masjid. Dulu jarang baca Al-Quran, sekarang pengen baca Quran, bahkan pengen menghafal, pengen sedekah, pengen puasa sunnah. Itu juga hudan yang kedua. Dalilnya di Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5-nya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil. Ketika hudan disebutkan pada muttaqin, apa bentuknya? Peningkatan amal saleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya ayat. Ada hudan yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Bimbingan Allah dalam semua level kehidupan. Bahkan bimbingannya nempel begini. Ada orang-orang yang menempel dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nempel. Di kemanapun dia berada, bimbingan Allah menyertai dalam kehidupan. Ala, bimbingan disebut hudan, pedoman. Yang menempel disebut dengan ala. Quran surah kedua ayat yang kelima, paling kiri sebelah bawah. Ulaika ala hudan, bukan fauqa hudan. Ala hudan min rabbihim. Ada orang-orang yang berikhtiar mengerjakan amalan-amalan sampai melekat padanya bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara orang-orang itu? Kalau ingin jalan pintas, dekati Allah lewat tahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqin. Ya Allah, mohon masukkan aku dari tempat awal yang baik. Maksudnya bimbing saya setiap mengerjakan aktivitas. Bukan cuma bekerja, Pak, bukan cuma belajar, bukan cuma di rumah tangga, Bu. Lihat sini. Bukankah kita saat bangun tidur mata mulai melihat? Ada orang yang ketika melihat langsung dibimbing oleh Allah bagaimana cara melihat yang baik. Makanya mata orang yang dibimbing oleh Allah tidak akan pernah melihat yang tidak baik. Begitu melihat yang tidak baik, dia palingkan. Coba Anda saat bangun tidur apa yang dilihat? Hah? Belum tentu, bisa handphone. Lihat, oh, ada WA masuk nggak malam ini? Baru bangun sudah handphone yang dilihat. Apakah ketika Anda melihat handphone semua gambar di situ baik-baik? Ada iklannya, ada yang tidak baiknya. Begitu Anda melihat yang tidak diperkenankan oleh Allah, begitu dilihat, Allahu Akbar, astagfirullah, sudah, cari, palingkan. Anda di jalan, berapa banyak gambar-gambar yang terbuka auratnya, gambar yang tidak baik. Kalau mata kita dibimbing oleh Allah, seketika kita palingkan. Dan hebatnya mata ini akan senang pada yang mulia saja. Melihat orang sedang baca Quran, kapan saya bisa membaca seperti itu? Melihat orang ikut ta'lim, ya Allah, saya belum ada kesempatan. Ya Allah, dekatkan saya pada tempat yang mendekatkan saya pada ta'lim. Terus, dan indah. Begitu melihat maksiat, astagfirullah, palingkan. Palingnya begitu. Dengar yang baik, dekat. Dengar yang tidak baik, jauhi. Sampai ke ujung kaki. Dan hebatnya, Pak, ini, terutama tangan. Mustahil bisa berbuat maksiat. Anda bekerja, pertanyaan saya, berapa kali organ tubuh kita berbuat maksiat dalam hidup? Ibu sih judulnya taklim, tapi berapa kali dalam taklim membicarakan orang lain? Saya tidak, Ustaz, alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh. Sama. Sama. Berapa kali pelaku taklim saling mencela satu dengan yang lainnya? Bikin status yang tidak baik. Jangan bicara yang umum-umum lah, yang taklim aja dulu. Katanya taklim, merubah diri lebih baik. Tapi kenapa setelah taklim jadi semakin tidak baik? Orang dulu jahiliyah banyak bertengkar, setelah taklim rukun. Aus dengan Khazraj 120 tahun, dendamnya kesumat tuh, luar biasa. Sampai turun Quran melukiskan bagaimana dendam mereka. Kalau disediakan materi semuka bumi untuk mengupas itu, menjadikan mereka nyatu kembali, kata Quran nggak akan bisa, saking kesumatnya dendamnya. Turun Quran surah ke-8 ayat ke-63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Kalau engkau infakkan semua yang kau miliki di bumi, nggak akan bisa nyatukan mereka. Tapi apa yang terjadi? Allah yang menyatukan mereka dengan risalah Al-Quran. Diajarkan oleh Nabi, dipersatukan lewat sunnah Nabi. Quran, sunnah yang musuhan 120 tahun bisa selesai pada saat itu. Anda baru ikut ngaji Quran, sunnah 12 menit langsung mencela orang lain. Kenapa? Apa yang salah gitu? Coba cek lagi teman-teman sekalian. Dikembalikan, Quran itu membuat kita lembut. Kalau memang buruk, wajar untuk dicela, keburukan wajar dicela. Tapi celaan itu menghadirkan kebaikan dalam kehidupan. Bukan penjauhan. Assalamualaikum. Besok aja ya. Besok aja. Kok nggak dijawab? Beda manhaj. Ya, tapi kita tidak perlu mencela orang lain. Artinya ada evaluasi untuk kita semua. Antum jangan mencela juga. Kalau mencela apa bedanya? Apa bedanya? Di celaan jangan dibahas dengan celaan. Ada celaan kita doakan dengan baik. Kita ajak dalam kebaikan, ajak dengan kelembutan. Dan jangan paksa orang. Tugas kita hanya mengingatkan, bukan memaksa. Nabi saja turun ayat, fadzakir innama anta mudzakir. Muhammad ingatkan, tugas kamu mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, bukan paksa orang.
Jadi kalau kita bukan Nabi paksa orang, artinya ada yang salah dalam kehidupan kita. Paham ya? Ya. 3. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Diberikan solusi terbaik saat ada persoalan. Solusi terbaik. Masya Allah. Luar biasa. Tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam kehidupan. Semuanya punya masalah. Tapi ada orang-orang yang sebelum mendapatkan masalahnya, sudah diringankan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nggak punya masalah, masalahnya sama. Coba lihat, saya tadi barusan mau ke sini Pak Bu, macet Pak Bu. Kita lewat tol tadi, macet. Luar biasa. Dan bukan cuma saya mengalami kemacetan, banyak orang macet juga. Tapi apakah semua orang yang mengalami kemacetan punya sikap yang sama menyikapi kemacetan? Tidak. Ada yang saling klakson, ada yang ngosenggolan, ada yang saling berselisih dengan kata-kata. Ada yang saling macam-macam. Tapi tidak sedikit juga yang santai aja. Mau ngapain? Mengeluh juga tidak menyelesaikan persoalan. Apakah dengan klakson macet selesai? Hah? Apakah dengan bikin status macet selesai? Ceklik. Macet. Tetap aja macet. Silahkan cek. Ada orang-orang yang hatinya justru diberikan ketenangan oleh Allah. Dikasih macet. Alhamdulillah ya Rabb. Macet. Alhamdulillah. Luar biasa. Quran bisa dihafalkan. Begitu sampai ke tujuan 30 ayat. Bayangkan. Kalau manhaj diterapkan itu 10 ayat akhir Ali Imran, selesai itu. Ini sudah 1 tahun belum selesai. Apa butuh kemacetan tiap hari? Jelas ya? Jadi enak. Jangan dikira level ustadz gak punya masalah, banyak masalahnya. Kadang-kadang jangankan masalah pribadi, masalah jamaah, ya dipersoalkan juga. Silahkan cek. Bukankah kalau Anda banyak pertanyaan masalah diserahkan pada ustadz? Bukan nggak tinggal punya masalah, tapi ada orang-orang tertentu ketika Anda dekati Allah dengan sesuatu, Allah ringankan persoalannya. Itu janji Allah. Janji Allah. Lihat, contoh, kita ambil dalilnya. Quran surah ke-65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kita hafal ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah? Tingkatkan. Fi'il mudhari itu progresif naik. Tingkatkan. Yaj'al lahu makhraja. Makhraja, lihat. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Lihat persamaannya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, takwa tingkatkan kepada Allah. Persamaannya lihat. Yaj'al lahu makhraja. Kami berikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Dan kalimatnya tidak menggunakan alif lam. Makhraja bukan al-makhraj. Makhraja. General, umum, nakirah. Artinya persoalan apapun dalam kehidupan, sepanjang Anda tingkatkan takwa, diberikan solusi. Jadi sederhana sebetulnya. Kalau Anda punya masalah dalam hidup, Anda punya problem, dimanapun tuh, di rumah tangga, di pekerjaan, kehidupan sosial. Sederhana solusinya, tingkatkan takwa, kata Allah, saya urai masalah Anda. Biayanya tidak mahal, tenaganya tidak banyak. Jadi kalau Anda punya masalah dalam hidup, kedudukan tinggi, harta berlimpah, cuman masalah nggak pernah tuntas, coba cek. Barangkali bukan kurang terhormat Anda, barangkali kurang takwa. Bukan kurang kaya, barangkali kurang ini, kurang takwa. Ini poinnya. Nah sekarang, ya Allah kalau saya ingin tingkatkan takwa, bagaimana caranya? Banyak. Disebutkan 115 kali kata takwa dalam Quran setidaknya. Tapi cara cepatnya, perhatikan. Ketika menyebutkan takwa, masih ingat tadi? Quran surah 51, ayat 15 sampai dengan ayat 18 tadi? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang-orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu, Masya Allah, mengambil segalanya dari Rabbnya. Nikmatnya langsung dari Rabbnya. Mereka di dunia itu orang-orang yang muhsin. Siapa mereka? Ayat 17-nya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Bahasa cepatnya, mereka rajin tahajud. Orang takwa rajin tahajud. Kata Quran, tingkatkan takwa. Apa di antara takwa amalannya? Tahajud. Lihat, perhatikan. Yaj'al lahu makhraja. Orang meningkatkan takwa diberikan solusi jalan keluar. Ketika Anda tahajud, lihat bagian ketiganya. Wa akhrizni mukhraja sidqin. Mukhraja sidqin. Asa ayyabathaka rabbuka maqama mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Makhraja, jalan keluar. Kalau jalan keluar itu langsung dibimbing, langsung dibimbing. Rubah kalimatnya dari kata makhraj jadi mukhraj. Makhraj, mukhraj. Orang rajin tahajud dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika punya masalah, bukan cuma dia yang berikhtiar untuk menyelesaikannya, tapi Allah langsung berikan bimbingan. Begini jalan keluarnya. Ini ambil, ini tinggalkan. Jangan bersedih, tanamkan keyakinan.
Nabi pernah berusaha menghafal Quran dengan ikhtiarnya. Jadi begitu ayat Quran turun, itu beliau punya keinginan cepat menghafalkannya. Cepat. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan solusi. Bahkan langsung turun ayat Quran surah ke-75. Ayat 22 sampai 23. Ayat 16 sampai 18, maaf. Ayat 16 sampai 18. Lihat kalimatnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad, kamu gak usah cepat-cepat menggerakkan lisan untuk sekedar ingin cepat menghafalkannya. Biasanya para penghafal kalau ingin segera cepat menghafalkan kan suka cepat mengucapkannya kan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab, laayatin liulil albab, laayatin liulil albab. Ulang gitu kan? Tayyib. Lihat sini. Nabi Muhammad tidak. Muhammad jangan cepat-cepat gerakan lisan untuk cepat menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menghimpun Quran dalam jiwamu. Fa idza qara'nahu, bagaimana cara menghimpunnya? Allah akan bimbing bacaannya. Jadi begitu dibacakan, dibimbing, fattabi' Qur'ana. Kamu ikuti saja bimbingan bacaan itu. Ini ada orang-orang yang menghafal Qur'annya, bukan cuma dia berikhtiar menghafal, tapi Allah tanamkan bacaan Qur'annya. Jadi ketika dia baca ada bimbingan dalam jiwanya. Cepat, seakan-akan mengalir begitu derasnya. Apa amalan Nabi sampai Allah berkenan memudahkan urusannya, gak usah capek? Apa amalannya? Ternyata salah satunya, bukankah Nabi orang yang paling kuat tahajudnya? Bukankah Nabi orang yang sampai bengkak-bengkak dalam rakaat pertamanya? Dan ayat ini turun, Quran surah 17 ayat 79 sampai 80 ini, bukankah ayat itu diturunkan untuk mengisahkan peristiwa ditolongnya Nabi dalam pengepungan pada saat itu oleh 100 pemuda pasukan khusus pada saat itu? Pedang terhunus, jangankan manusia, kata sejarawan mengatakan, ini hewan lewat ketahuan. Hewan saja. Bahkan mengatakan lalat itu datang sudah ketahuan. Dan Nabi SAW dikepung di dalam rumah itu. Jadi ini ada rumah, kediaman, di dalamnya ada 3 orang, Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kok bisa pasukan khusus yang tahan dari kantuk dan macam-macam tiba-tiba bisa dibikin kantuk pada saat itu? Waktunya tiba, lenggang aja keluar walaupun gak bawa kangkung. Silakan cek. Jalan keluar. Nabi SAW dengan sahabat Abu Bakar keluar dari situ, penjagaan 100 pemuda, pedang terhunus, tiba-tiba keluar begitu saja, ditutup pandangannya, ditutup. Apa yang bisa menyebabkan itu? Ayat-ayat yang turun tentang peristiwa tadi, diantaranya ayat-ayat tahajud. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Allah yang langsung bimbing Nabi keluar dari tempat pengepungan itu. Jadi kalau Anda, mohon maaf teman-teman sekalian, ayat ini turun, kalau kita ambil kaidah asbabun nuzul, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah dari ayat, hukumnya jangan dilihat dari asbabun nuzulnya, tapi dilihat dari keumuman makna ayatnya. Artinya Allah ingin menyampaikan, kalau Anda sedang dikepung oleh persoalan kehidupan, membuat Anda tertekan, membuat Anda seakan-akan punya perasaan gelap, seakan-akan lemah dan sebagainya, ahli tahajud akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan pada saya pekerjaan mana yang Anda kerjakan gak ada saingan. Kadang-kadang ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan jahat terhadap Anda. Salah satu caranya, Anda bangun malam, dekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah, siapa yang bisa mengalahkan Allah dan berani berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Paham ya? Terakhir. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan mohon ya Allah, jadikan untuk saya pertolongan langsung darimu. Jadi kalau yang tadi dibimbing, diberi solusi, kalau yang keempat ditolong langsung oleh Allah tanpa perantara. Ahli tahajud mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hilang, 1 datang. 1, 2, 3, 4. Karir terbaik, bimbingan dari Allah, solusi. Yang keempat mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.